Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 2. Ayo itu. Apa sih? Iki gak iso didelokno anune ta anggotane sih ta. Mana nih kok iso? Geseran. Yo, geseran. Wong ini kok ya Pak perkenalan iku disorot. Maksudnya share screen-nya, Bro. Nggak iso ya. Oh, udah. Ngomong situ-situ, Rek. Ngomong situ-situ berarti. Ya Mm-mm. aku sih. Ayo, Salam ulang. Itu Assalamualaikum, ulang ayo. Ayo. Oke. Siji, loro, telu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi halogen. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fabian Laswardikansa, absen 10. Perkenalkan, nama saya Vivi Agustina, absen 13. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Dwi Arianto, nomor absen 19. Perkenalkan nama saya Sabita Fatima Zara Wibowo, absen 34. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syadiko, absen 21. Edwin. Lucu ya. Ayo, Win. Nggak lucu loh. Mas Win. Ya apa lah nyotan? Ulang. Aku sih salam. Ini nggak sih, Rek? Apa jenenge? Jadi lek kate presentasi to gak sih ngurupno anu nih. Kamera. Iya. Lek kate perkenalan ya baru ngurupno apa iki ngono gak sih? Ya. Ya. Ayo, jangan. Kata nono share. Yo. Win, kata nono Win. Kamera, bro, kamera. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang halogen. Pertama-tama, perkenalkan anggota kami. Saya Fabian Laswardikansa, absen 10. Perkenalkan, nama saya Muhammad David Dwi Arianto, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Vivi Agustina, absen 13. Perkenalkan, nama saya Sabita Fatima Zara Wibowo, absen 34. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syadiko, absen 21.
Dan ada teman kami, Edwin Putra Pramuji, absen 9. Materi yang akan kami jelaskan adalah sebagai berikut. Ini adalah peta konsep. Yang pertama ada pengertian, kemudian masuk ke sifat fisik yang dibagi menjadi 4, yaitu struktur, warna dan aroma, kelarutan, kemudian masuk ke sifat kimia, yakni ada reaktifan, reaksi-reaksi halogen, kemudian daya oksidasi, dan yang terakhir adalah reaksi pendesakan. Materi yang pertama tentang pengertian halogen akan dijelaskan oleh Vivi Agustina. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian halogen. Halogen adalah kelompok unsur kimia yang berada pada golongan 7A di tabel periodik. Kelompok ini terdiri dari fluor, klor, brom, yodium, astatin. Unsur golongan 7A ini merupakan unsur non-logam paling reaktif. Unsur-unsur ini tidak ditemukan di alam dalam keadaan bebas, melainkan dalam bentuk garamnya. Keberadaan unsur-unsur halogen di alam semuanya ditemukan dalam keadaan diatomik. Hal ini terjadi karena unsur-unsur halogen tidak stabil jika berdiri sendiri. Oleh karena itu, unsur halogen harus berikatan agak stabil. Kemudian ada sifat fisik yang akan dijelaskan oleh Sabita. Sifat fisik halogen terdiri dari struktur dan wujud halogen. Semua unsur halogen bersifat sebagai molekul diatomik. Contohnya, fluor terdapat sebagai F2, bukan F saja. Halogen terdapat sebagai senyawa sehingga tidak terdapat bebas di alam. Wujud halogen, fluorin dan klorin berbentuk gas pada suhu kamar. Sementara bromin berupa zat cair yang mudah menguap pada suhu kamar. Dan iodin berupa zat padat yang mudah menyublim pada suhu kamar. Selanjutnya tentang warna dan aroma serta kelarutan akan dijelaskan oleh Ilham. Sifat fisik, warna dan aroma halogen, dan kelarutan halogen. Warna dan aroma halogen keluar sama dengan kuning muda. Klorin dan larutan klorin adalah hijau, kekuning-kuningan. Bromin adalah merah tua,
larutan bromin adalah merah muda, merah kecoklatan, iodin padat adalah hitam, larutan iodin adalah coklat, uap iodin ungu, larutan iodin dalam pelarut tak beroksigen adalah merah ungu. Kelarutan halogen. Halogen merupakan unsur nonpolar sehingga paling mudah larut dalam senyawa nonpolar seperti CCl4. Namun, kelarutan halogen berkurang dalam air tapi diikuti reaksi. Reaksi dengan yang dahsyat hanya terjadi pada fluorin. Reaksinya yaitu 2F2 plus H2O menjadi HF plus O2 menghasilkan asam fluorida atau HF. Kemudian terdapat gambar. Ini merupakan gambar dari klorin, bromin, dan iodin. Kemudian ada kimia. Sifat kimia ini yang pertama ada aktifan, akan dijelaskan oleh Edwin Putra Pramuji. Baik, sini saya akan menjelaskan sifat kimia yaitu reaktifan. Sebelumnya perlu diketahui reaktifan adalah kemampuan unsur-unsur halogen untuk bereaksi dengan unsur atau senyawa lain. Reaktifan halogen adalah kemampuan unsur-unsur halogen untuk bereaksi dengan unsur atau senyawa lain, yang dimana kereaktifan halogen ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama, keelektronegatifan. Semakin tinggi keelektronegatifan halogen, semakin reaktif unsur halogen. Hal ini karena semakin mudah halogen menarik elektron dari unsur lain. Yang kedua, energi ikatan. Semakin kecil energi ikatan halogen, semakin reaktif unsur halogen. Hal ini karena semakin mudah ikatan halogen diputuskan. Selanjutnya ada sifat kimia berupa reaksi-reaksi halogen yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, ada reaksi halogen dengan non-logam. Jadi, reaksi yang pertama ini ada dengan hidrogen halida. Hidrogen bereaksi dengan halogen membentuk senyawa yang semuanya adalah gas tidak berwarna. Persamaan reaksi halogen ini dengan hidrogen adalah H2 plus X2 menjadi 2HX. Adapun contohnya berupa reaksi antara hidrogen dan fluor. Kemudian ada non-logam dengan halida. Halogen bereaksi dengan unsur-unsur non-logam seperti karbon, fosfor, oksigen, dan sulfur, membentuk senyawa non-logam halida. Contoh non-logam halida adalah PCl4, PCl3, dan lain sebagainya. Salah satu contoh reaksinya adalah reaksi karbon dengan klor. Reaksinya itu memerlukan panas yang bersifat endotermik, yaitu sebagai C ditambah 2Cl2 menjadi CCl4. Selanjutnya,
reaksi halogen dengan logam. Reaksi halogen dengan logam ini menghasilkan garam dengan sebutan halida logam dengan nilai Bilox tertinggi. Contohnya seperti 2Fe plus 3Cl2 menjadi 2FeCl3. Nah, di situ nilai Bilox dari Fe itu nilainya tinggi daripada berikatan dengan unsur yang lain. Kemudian ada 2Al plus 3Br2 menjadi 2AlBr3. Kemudian ada reaksi dengan air. Nah, reaksi dengan air ini contohnya fluorin bereaksi dengan air, membentuk asam fluorida dengan reaksi sebagai berikut. 2F2 ditambah H2O menjadi 4HF plus O2. Reaksi air dan fluorin berlangsung hebat karena air terbakar di dalam fluorin. Sementara halogen lainnya bereaksi dengan air melalui reaksi disproporsionasi membentuk asam halida dan senyawa. Senyawa oksihalogen dengan reaksi sebagai X2 ditambah H2O menjadi HOX ditambah HX. HX di sini adalah unsur dari halogen. Adapun contohnya yaitu seperti Cl2 ditambah H2O menjadi HOCl plus HCl. Kemudian Br2 ditambah H2O menjadi HOBr plus HBr. Dan I2 ditambah H2O menjadi HOI ditambah HI. Kemudian reaksi dengan basa. Halogen bereaksi dengan basa membentuk senyawa halida yang kemudian mengalami reaksi disproporsionasi membentuk senyawa oksihalogen. Berikut contoh reaksi halogen dengan basa. Fluorin bereaksi dengan basa membentuk oksigen difluorida OF2 dan ion fluorid atau F- dengan reaksi seperti itu. Kemudian klorin, bromin, dan iodin kemudian klorin, bromin, dan iodin bereaksi dengan basa membentuk ion hipohalid OX- dan ion halida X- dengan reaksi seperti itu. Ion OX- yang terbentuk mengalami reaksi disproporsionasi membentuk ion halat XO3- dan ion halida X- dengan reaksi seperti itu. Selanjutnya ada reaksi antar halogen. Reaksi antar halogen termasuk reaksi substitusi, membentuk senyawa antar halogen dengan reaksi seperti X2 ditambah Y2 sama dengan 2XY. Sebenarnya dalam sebelum Y2 itu terdapat koefisien atau N yang nilainya itu antara 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian contoh reaksi antar halogen adalah Cl2 ditambah F2 menjadi 2ClF. Kemudian I2 ditambah Cl2 menjadi 2ICl.
Jadi seperti itu reaksi antar halogen. Selanjutnya, tentang daya oksidasi akan dijelaskan oleh Muhammad David. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang daya oksidasi halogen. Daya oksidasi halogen adalah kemampuan unsur halogen untuk mengambil elektron dari unsur lain dan membentuk ion halida. Daya oksidasi halogen dipengaruhi oleh nilai potensial elektroda standar dari unsur halogen. Semakin besar nilai E, maka semakin kuat daya oksidasi halogen. Daya pengoksidasi halogen menurun dari atas ke bawah pada sistem unsur periodik, seperti pada tabel yang tertera. Di situ, F2 adalah oksidator terkuat di antara unsur halogen dan dapat mengoksidasi ion halida lainnya seperti Cl-, Br-, dan I-. Sebaliknya, iodin I2 adalah oksidator terlemah di antara unsur halogen dan tidak dapat mengoksidasi ion halida lainnya. Sifat kimia yang kedua adalah reaksi pendesakan. Reaksi pendesakan pada halogen adalah reaksi di mana unsur halogen dapat menggantikan unsur halogen lain yang lebih rendah dari suatu senyawa. Reaksi ini dipengaruhi oleh nilai potensial elektroda standar dari unsur halogen yang tertera pada tabel berikut. Dalam tabel tersebut, X dapat digantikan dengan F, Cl, Br, atau I. Reaksi pendesakan hanya akan berlangsung jika unsur halogen yang berada di sebelah kiri lebih kuat daya oksidasinya daripada unsur halogen yang berada di sebelah kanan. Berikut ini adalah contoh dari reaksi pendesakan pada halogen. Yang pertama ada F2 ditambah 2 NaCl akan menjadi 2 NaF ditambah Cl. Yang kedua ada Br2 ditambah 2 KlKi akan menjadi 2 KBr plus I2. Dan yang ketiga adalah Cl2 ditambah 2 KBr menjadi 2 KCl ditambah Br2. Dan yang keempat adalah I2 ditambah 2 NaF. Ini tidak akan terjadi reaksi karena nilai EI tidak lebih kecil daripada nilai F, menyebabkan I2 tidak dapat mendesak F. Jadi seperti itu pemaparan dari kelompok kami tentang halogen. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.